kasus Sambo. Kasus Sambo itu adalah kasus yang sangat dramatik yang bisa kita bongkar dengan baik. Karena kasus Sambo itu sejatinya seperti terbukti di pengadilan. Joshua saling tembak dengan Eliezer, lalu Eliezer itu sebagai prajurit rendahan disuruh ngaku dan dijanjikan sesuatu. Kamu ngaku aja kamu yang membunuh. Dan kalau kamu membunuh ngaku nanti tidak akan dihukum karena kamu membela diri. Nah, semula ini disembunyikan. Sambo dan kawan-kawan itu mengatakan bahwa yang terjadi adalah saling tembak dan Eliezer ini yang membunuh karena terpaksa. Terus itu yang diteriakkan ke publik sampai akhirnya ya timbul berbagai teriakan dari masyarakat. Keluarga Joshua mengadu ke sana ke sini, saya sendiri merasa ragu ada tembak menembak seperti itu karena konstruksi perkaranya tidak jelas, jumpa persnya juga seperti tidak masuk akal gitu, dan TKP-nya sudah diacak-acak. Sampai akhirnya Kapolri kita dorong untuk melakukan bedol desa seluruh pejabat dan pegawai di kantor Sambo itu dipindahkan, ya, dipindah ke satu tempat sehingga pada akhirnya sudah mulai bisa dilacak dan Eliezer kemudian diberi keyakinan bahwa kalau Anda mengaku yang sebenarnya maka Anda akan lebih nyaman dari tekanan batin. Kemudian Eliezer mengaku, besoknya Sambo pun mengaku dan terbukalah perkara itu. Itu karena kerjasama yang baik antara elemen-elemen LSM, ya, civil society, kemudian keluarga Sambo, masyarakat, media, dan saya di situ ikut bermain di antara semua teriakan itu sehingga saya mengatakan gitu pelakunya tidak mungkin kalau Eliezer. Dan itulah kemudian ternyata bahwa Sambo kemudian tidak bisa mengelak. Dia akhirnya dibawa ke pengadilan, dipecat dari dinas kepolisian, kemudian dijatuhi hukuman mati, meskipun kemudian di tingkat Mahkamah Agung dinyatakan diubah hukumannya menjadi seumur hidup. Nah itu kasus itu sangat luar biasa menjadi refleksi kita. Kemudian ada juga kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2023. Ya. Pada tahun 2023 ini saya mencatat kasus yang saya tangani di Kemenko Polhukam, ya taruhlah senilai 400 triliun, sehingga saya berpikir ya secara moral itu tidak boleh ada permakluman terhadap koruptor, sehingga harus ditindak secara tegas. Taruhlah misalnya sejak tahun 2022 itu, saudara, ada kasus pinjaman online, di mana orang ditawari minjam uang dengan cara mudah tapi bunganya mencekik. Polanya menggunakan kesepakatan keperdataan. Orang ditawari kamu perlu uang berapa, ini saya pinjami, bunganya sekian, kalau saat jatuh tempo kamu tidak bayar nanti bunganya naik, saya bayari lagi, naik lagi, dibayari lagi, naik lagi, sampai banyak yang terjerat dan banyak yang bunuh diri. Semula ketika saya sampaikan ke polisi, sampai 2 kali saya bertemu dengan Polri waktu itu, Polri mengatakan ini tidak bisa Pak, ini kasus perdata, karena yang bersangkutan menyatakan setuju dengan pinjaman itu dan seluruh syarat-syarat yang ditentukan. Saya bilang betul juga polisi, karena polisi itu kan tugasnya penindakan kriminal.
tidak berani lalu melakukan tindakan karena itu semua perdata dan itu banyak sekali. Tapi kemudian saya tanya ke OJK juga, Otoritas Jasa Keuangan. OJK mengatakan, loh, kata OJK, saya tidak bertanggung jawab dan tidak bisa menghapus karena dia tidak mendaftar, tidak dapat izin, dia itu ilegal, gitu. Itulah sebetulnya lalu disebut pinjaman itu yang perdata, tetapi ilegal, lalu disingkat pinjol. Nah disitulah kemudian saya mengundang rapat gitu. Masa kejahatan seperti itu tidak ada hukumnya? Ya satu bilang perdata, yang satu bilang ilegal. Saya undang semua rapat, kejaksaan, kepolisian, BIN, lalu OJK, BI, dan seterusnya. Maka kemudian diputuskan bahwa itu adalah tindak pidana. Tindakan melawan hukum, dan oleh sebab itu waktu itu saya mengumumkan supaya dilakukan tindakan secepatnya, dan hari itu juga sesudah rapat, sorenya dilakukan penangkapan bagainya, bercerai dengan suaminya, menceraikan istrinya dan sebagainya. Itu banyak sekali karena pinjaman ilegal itu orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang punya kebutuhan uang sangat mendesak, kemudian diberi pinjaman cara itu dengan cara meminjam, dengan cara menipu. Nah itu kemudian agak meredah soal pinjaman ilegal itu. Nah itulah banyak saudara sekalian masalah-masalah hukum yang bisa kita tangani. Ada juga dulu kasus Indosuria. Kasus Indosuria itu kasus korupsi bisa naik kasasi. Ya. Kalau betul ini dibebaskan, kami akan tuntut lagi. Akan tuntut lagi dari berbagai daerah karena kasusnya banyak di berbagai tempat. Akhirnya kami kasasi, kemudian mencari lagi rencana pemidanaan dari kasus-kasus berbagai daerah lain, tapi pada akhirnya Mahkamah Agung menyadari dan mengubah keputusannya sehingga dihukum 18 tahun, denda sekian miliar, dan penyitaan harta, dimiskinkan juga. Bisa enggak sih? Bisa dua-duanya, bisa dua-duanya. Jadi sebenarnya kalau menurut United Nations Anti-Corruption, ya, itu dikatakan bahwa upaya pemulihan kekayaan negara itu lebih didahulukan. Kemudian kita juga punya upaya pemiskinan, pengembalian harta dan pemiskinan agar kapok. Tetapi juga ada hukuman pidana yang membuat jerah. Saya beri contoh kasus ya, kemarin ada seorang yang menyerobot lahan negara selama 22 tahun, mula-mula mau diberi pengampunan, minta pengampunan gitu, karena sudah 22 tahun dia menguasai lahan sawit negara. Lalu saya katakan tidak, ini harus dibawa ke pengadilan, betul. Dia kemudian ya dimiskinkan juga karena denda yang dijatuhkan oleh negara itu, denda dan perampasan terhadap asetnya sebesar 42 triliun. Ya, perhitungan kerugian negara, keuangan negara 2 triliun, kemudian perhitungan kerugian perekonomian negara 40 triliun. Nah, itu orangnya juga dihukum 12 tahun. Nah, itu artinya apa? Artinya kita memenjarakan sekaligus merampas hartanya, karena koruptor itu biasanya takut miskin. Selesai. Ya, saya tidak terlalu risau kalau ada orang bilang kuliah hukum sulit, karena sebenarnya hukum itu mudah dipelajari. Bagi saya
yang lebih penting dari sekedar mudah kuliah hukum itu adalah moralnya. Karena penegakan hukum itu dasarnya moral. Kalau orang tidak bermoral, pintar juga ilmu hukum itu bisa digunakan kepintaran itu untuk melakukan penipuan-penipuan dan melakukan korupsi, melakukan manipulasi terhadap berbagai hal. Oleh sebab itu ya coba dinikmati kuliah hukum itu seperti kenikmatan kalau Anda gemar karya sastra misalnya, ya dinikmati seperti itu gitu. Dan sekali lagi problemnya itu bagi saya, banyak orang bisa pinter hukum tapi itu orang yang masuk penjara orang pinter kuliah hukum juga tuh sulit-sulit tuh. Ada hakimnya, jaksanya, polisinya, profesornya itu pada banyak di penjara yang pinter ilmu hukum. Lalu apa itu masalahnya? Masalahnya moral. Sehingga saya katakan kalau kuliah hukum tuh bagi saya ya gampang, tetapi yang paling sulit tuh memberi dasar-dasar moral dan etik di dalam penegakan hukum. Selesai. Ada juga namanya Rome. Pertanyaannya Pak Mahfud. MU kan kemarin kalah lagi. Kasih tips dong ke Ten Hag supaya tahun 2024 bisa masuk Champions League. Champions League itu tahun depan ya, 2024 ada lagi ya. Ya gini aja, saya memberikan pesan umum saja bahwa yang kemarin sering menang bisa saja suatu saat kalah. Tidak boleh orang yang merasa menang sekali dua kali itu lalu bersombong-sombong gitu seakan-akan mau menang terus, karena bumi ini berputar gitu. Yang penting dari semua itu kemenangan itu diperoleh secara ksatria. Saya kira memang alam mengajarkan kepada kita kemenangan itu ada waktunya menghadapi titik untuk berhenti gitu. Tidak bisa terus-menerus. Termasuk MU yang dulu saya bangga-banggakan, sekarang ini kalau saya nonton lebih banyak kecewanya juga. Sehingga lama-lama perasaan suka saya kepada MU itu ya menjadi mulai berkurang. Nah, syarat tahun baru belum terlambat saran saya untuk menyampaikan hadis Nabi tadi yang berbunyi begini kalau dalam bahasa Arabnya. Mangkana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ininya lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang beruntung. Wa mangkana yaumuhu syarrum min amsihi fahuwa mal'unun. Orang yang hari ininya kok lebih jelek dari kemarin, orang itu orang terkutuk. Wa man kana yaumuhu ka'amsihi fahuwa makhsur. Barang siapa yang hari ininya hanya sama saja dengan hari kemarin, ya maka orang itu adalah orang merugi. Oleh sebab itu, tahun 2024 tidak boleh sama dengan hari kemarin. Tahun 2024 tidak boleh lebih dari hari kemarin. Harus tahun 2024 harus menjadi lebih baik dari tahun 2023. Selesai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.